Di luar dugaan, siapa sangka pelatih timnas Arab Saudi Herve Renard yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman dan berprestasi dikabarkan merasa ketakutan menghadapi timnas Indonesia. Yup, kamu nggak salah dengar. Indonesia yang dulu sering diremehkan, kini jadi momok menakutkan bahkan buat negara kuat macam Arab Saudi. Kok bisa? Yuk, kita bongkar semua faktanya secara mendalam. Keren! Coach STY memulai babak baru dalam karirnya kali ini bersama klub asal Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Dan menariknya di laga debutnya, Shin langsung mengantarkan Ulsan meraih kemenangan penting. Kemenangan ini bukan cuma jadi awal yang manis, tapi juga punya cerita emosional yang dibagikan langsung oleh Shin Tae-yong. Seperti apa sih kata-kata dari sang pelatih? Yuk, kita bahas bareng-bareng sampai tuntas. Mantap! Timnas U-Strip 17 Indonesia. Di bawah komando Coach Nova Arianto, Garuda Asia akan tampil di ajang bergengsi Piala Kemerdekaan 2025 dan yang bikin makin seru adalah Nova membawa senjata baru dan siap lakukan eksperimen. Siapa sih senjata barunya? Apa eksperimen yang bakal dilakukan? Dan kenapa turnamen ini begitu penting buat Indonesia U17 jelang Piala Dunia nanti? Yuk kita kupas tuntas. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Di luar dugaan, siapa sangka pelatih timnas Arab Saudi Herve Renard yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman dan berprestasi dikabarkan merasa ketakutan menghadapi timnas Indonesia. Yup, kamu nggak salah dengar. Indonesia yang dulu sering diremehkan, kini jadi momok menakutkan bahkan buat negara kuat macam Arab Saudi. Kok bisa? Yuk, kita bongkar semua faktanya secara mendalam. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan segera dimulai pada bulan September 2025. Timnas Indonesia masuk ke grup B yang langsung dijuluki sebagai grup neraka. Kenapa? Karena isinya bukan main, ada Irak, Arab Saudi, dan tentu saja Indonesia yang sedang on fire. Biasanya saat melihat grup seperti ini, orang akan langsung menunjuk Irak atau Arab Saudi sebagai unggulan. Tapi yang mengejutkan justru nama Indonesia yang bikin pelatih Arab Saudi, Herve Renard, merasa was-was. Sebelum kita bahas rasa takutnya, kita perlu tahu dulu siapa Herve Renard. Pelatih asal Prancis ini bukan orang sembarangan. Ia pernah membawa Zambia dan Pantai Gading juara Piala Afrika dan yang paling fenomenal membawa Maroko ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Dengan pengalamannya yang luar biasa, banyak yang mengira Renard tidak akan gentar menghadapi tim manapun. Tapi faktanya media-media Timur Tengah menyebutkan Renard sangat memperhatikan perkembangan timnas Indonesia. Apa penyebabnya? Ternyata bukan sekadar permainan Indonesia di lapangan, tapi lebih dalam lagi. Yuk, kabar naturalisasi pemain keturunan Eropa oleh PSSI jadi sorotan besar. Saat ini PSSI tengah memproses 7 pemain keturunan Indonesia dari Eropa yang bisa memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia. 3 nama sudah muncul: Jarorje de Wolf, gelandang bertahan dari Crystal Palace, Premier League; Pascal Struijk, tengah tangguh dari Leeds United; Mauro Zijlstra, wonderkid muda dari Belanda keturunan Indonesia; dan 4 lainnya masih dirahasiakan. Nah, justru inilah yang bikin tim lawan cemas. Bayangkan lawan yang kamu hadapi sedang membentuk tim super, tapi kamu belum tahu siapa saja pemainnya. Ini kayak main catur dalam gelap. Taktik lawan tidak terlihat, tapi kamu tahu itu berbahaya. Salah satu sumber dari internal staf pelatih Arab Saudi menyebut pemain-pemain ini berasal dari klub-klub Eropa. Mereka punya kualitas, pengalaman, dan fisik luar biasa. Jika benar-benar bisa bermain bersama Indonesia, maka kekuatan tim itu akan meningkat drastis. Renard dan stafnya kini memantau pergerakan PSSI dan naturalisasi dengan sangat serius. Mereka tahu timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap, tapi kini telah menjadi ancaman serius. Di balik transformasi besar timnas Indonesia ada satu sosok kunci, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil mengubah mentalitas dan fisik pemain Indonesia. Dari tim yang mudah kehilangan konsentrasi dan stamina, kini menjadi skuad yang disiplin, berani, solid di lini belakang, kreatif di lini tengah, dan tajam di lini depan.
Kita bisa lihat hasilnya di pertandingan putaran ketiga kemarin, di mana Indonesia tampil luar biasa dan mampu menyingkirkan tim kuat. Bayangkan skuad ini saja sudah kuat. Bagaimana jika ditambah pemain-pemain kelas Eropa? Gak heran kalau Renard jadi mikir dua kali. Pertemuan Indonesia dan Arab Saudi nanti bukan cuma soal sepak bola. Ini adalah benturan dua filosofi tim mapan versus tim berkembang cepat. Arab Saudi dengan kekuatan tradisionalnya dan Indonesia dengan semangat baru serta strategi berani, apalagi di pertemuan terakhir Indonesia berhasil membuat Arab Saudi kesusahan di kualifikasi Piala Dunia round 3. Yang mana Indonesia berhasil menahan imbang ketika di Arab Saudi dan Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Jakarta. Analis sepak bola asal Saudi, Nasir Al-Mutairi, bahkan bilang Indonesia bukan lagi tim lemah. Jika para pemain keturunan itu benar-benar turun, maka Arab Saudi dan Irak akan berada dalam tekanan besar. Satu hal yang pasti, laga Indonesia versus Arab Saudi bakal jadi laga paling panas di grup B. Sobat Garuda, ini bukan mimpi. Timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Dukungan dari federasi, kerja keras pelatih, dan strategi naturalisasi menunjukkan keseriusan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ketika pelatih Excalibur Herve Renard saja sampai merasa takut, itu adalah bukti nyata bahwa Indonesia sedang diperhitungkan. Jadi, kita sebagai pendukung Garuda harus tetap semangat, dukung terus timnas kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info sepak bola lainnya. Keren! Coach STY memulai babak baru dalam karirnya kali ini bersama klub asal Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Dan menariknya di laga debutnya, Shin langsung mengantarkan Ulsan meraih kemenangan penting. Kemenangan ini bukan cuma jadi awal yang manis, tapi juga punya cerita emosional yang dibagikan langsung oleh Shin Tae-yong. Seperti apa sih kata-kata dari sang pelatih? Yuk, kita bahas bareng-bareng sampai tuntas. Sabtu 9 Agustus 2025 jadi tanggal yang spesial buat Coach Shin Tae-yong. Setelah resmi diumumkan sebagai pelatih baru Ulsan HD pada tanggal 5 Agustus, hanya butuh waktu 4 hari untuk langsung turun ke lapangan dan memimpin tim di laga resmi. Lawan pertamanya, Jeju United, tim tangguh di pekan ke-25 K-League 1 musim 20.240.2025. Pertandingan ini berlangsung panas, bukan cuma karena cuaca Korea Selatan yang sedang musim panas, tapi juga karena Ulsan sudah 12 pertandingan tanpa kemenangan. Iya, 12 loh. Tekanan jelas ada, baik dari manajemen, fans, maupun pemain sendiri. Tapi, hasilnya, Ulsan HD menang 1-0. Gol dicetak oleh Gustav Ludwigsson di menit ke-73 dan seisi stadion pun meledak dalam euforia. Buat banyak orang, mungkin ini cuma satu kemenangan biasa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah kemenangan yang sangat emosional, baik buat klub maupun buat Shin Tae-yong sendiri. Buat Ulsan, ini adalah kemenangan pertama setelah 12 laga tanpa poin penuh. Artinya, mereka akhirnya keluar dari masa kelam yang membuat pelatih sebelumnya, Kim Pen-gon, dipecat. Sementara buat Shin Tae-yong, ini adalah kemenangan pertamanya setelah resmi tidak lagi jadi pelatih timnas Indonesia. Momen ini jadi semacam penanda bahwa ia kini memulai lembaran baru dalam kariernya dan langsung mencetak hasil positif di awal. Tak lama setelah pertandingan selesai, Coach STY memposting sebuah pesan menyentuh lewat akun Instagram pribadinya. Ia menulis kembali ke K-League sebagai pelatih Ulsan HD setelah 13 tahun. Para pemain dan para penggemar kami yang datang untuk mendukung kami dalam cuaca panas ini. Terima kasih banyak untuk semua staf klub dan staf pelatih. Akhirnya memenangkan kemenangan pertamaku pada tanggal 9 Agustus. Bayangkan 13 tahun absen dari Liga Domestik Korea Selatan, lalu kembali sebagai pelatih utama di klub besar dan langsung menang di pertandingan pertama. Itu bukan hal kecil. Itu adalah momen pembuktian dan juga momen emosional buat seorang pelatih yang sempat dihujani kritik, baik di Indonesia maupun sebelumnya di Korea. Untuk para pendukung sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong bukan nama asing. Datang ke Indonesia pada akhir 2019, Coach STY awalnya sempat diragukan. Tapi perlahan ia membawa angin segar ke dalam skuad Garuda. Mulai dari disiplin pemain yang meningkat, fisik yang jauh lebih siap, hingga gaya bermain modern yang berani, semua adalah jejak tangan dingin STY. Ia sukses membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengangkat performa di Piala AFF, dan juga mengorbitkan banyak pemain muda potensial.
Namun pada awal 2025, PSSI mengambil keputusan besar mengakhiri kerjasama dengan STY dan menunjuk legenda Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pengganti. Perjalanan Sintayong ini bisa jadi pelajaran besar, bahwa kadang saat satu pintu tertutup, pintu lain yang lebih besar bisa terbuka. Meski kepergiannya dari timnas Indonesia sempat menimbulkan pro dan kontra, Sintayong menunjukkan bahwa ia adalah pelatih profesional sejati. Ia tidak larut dalam drama. Ia tidak membuat pernyataan emosional. Ia fokus ke masa depan. Dan hari ini kita lihat hasilnya, kemenangan di laga debut bersama klub besar. Selain itu, Sintayong juga menunjukkan bahwa meski sempat terpuruk atau diragukan, dengan kerja keras dan konsistensi, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita harapkan dari Sintayong ke depan? Kalau melihat dari awal yang positif ini, besar kemungkinan Coach STY bisa membawa Ulsan kembali bersaing di papan atas. Dan siapa tahu, kalau berhasil membawa Ulsan juara, mungkin ia akan dilirik tim-tim Eropa atau bahkan kembali ke panggung tim nasional, bisa Korea, bisa negara lain. Satu hal yang pasti, karier Sintayong belum habis. Justru mungkin ini adalah babak paling menarik dalam hidupnya. Sobat Garuda, cerita tentang Sintayong hari ini bukan cuma soal sepak bola. Ini adalah cerita tentang keteguhan hati, profesionalisme, dan bangkit dari keterpurukan. Kemenangan perdananya bersama Ulsan HD adalah simbol dari awal baru. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga buat para pemain, fans, dan bahkan kita yang dulu pernah menyaksikan perjuangannya bersama Timnas Indonesia. Terima kasih Coach STY atas jasamu untuk sepak bola Indonesia. Dan selamat memulai petualangan baru bersama Ulsan HD. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Mantap! Timnas U-Strip 17 Indonesia. Di bawah komando Coach Nova Arianto, Garuda Asia akan tampil di ajang bergengsi Piala Kemerdekaan 2025, dan yang bikin makin seru adalah Nova membawa senjata baru dan siap lakukan eksperimen. Siapa sih senjata barunya? Apa eksperimen yang bakal dilakukan? Dan kenapa turnamen ini begitu penting buat Indonesia U17 jelang Piala Dunia nanti? Yuk kita kupas tuntas. Sobat Garuda, kita semua tahu bahwa tahun ini Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 tahun 2025. Turnamen paling bergengsi di level junior itu akan jadi panggung buat para pemain muda kita unjuk gigi. Tapi sebelum sampai ke sana, Timnas U17 harus melalui persiapan matang. Dan salah satu turnamen uji coba yang sangat krusial adalah Piala Kemerdekaan 2025. Di turnamen ini, Timnas U17 Indonesia akan menghadapi 3 lawan tangguh, Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Lawan-lawan ini bukan tim sembarangan, apalagi Mali. Mereka adalah kontestan Piala Dunia U17 sama seperti Indonesia. Jadi bisa dibilang, turnamen ini bukan sekadar uji coba, tapi simulasi kecil Piala Dunia. Pelatih kepala Timnas U17, Nova Arianto, sudah menyiapkan rencana besar untuk turnamen ini. Menurut Nova, ini adalah momen tepat untuk melakukan eksperimen dan eksplorasi taktik, termasuk mencoba komposisi pemain baru yang selama ini dipantau dari Elite Pro Academy, EPA, dan berbagai kompetisi usia muda lainnya. Nova bilang tujuan utamanya adalah memberikan jam terbang internasional bagi pemain-pemain muda yang belum punya banyak pengalaman. Saya ingin mereka merasakan atmosfer pertandingan internasional. Ini penting bukan hanya untuk timnas, tapi juga untuk perkembangan pribadi mereka sebagai pemain profesional, kata Nova. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Siapa sih senjata baru yang dibawa Nova Arianto? 3 nama yang disebut langsung oleh sang pelatih adalah Noah, pemain muda potensial yang baru bergabung dan langsung menyita perhatian karena kematangannya bermain. Izar, bakat baru dari kompetisi lokal yang memiliki kemampuan bertahan kuat dan visi bermain bagus. Aaron, pemain serba bisa yang bisa berperan sebagai gelandang bertahan maupun bek kanan. Ketiganya adalah hasil pantauan langsung tim pelatih dari berbagai pertandingan EPA, dan sekarang mereka akan diberi kesempatan tampil di panggung internasional. Nova bilang dirinya tak sabar melihat bagaimana mereka beradaptasi, berkembang, dan menunjukkan kualitas. Coach Nova menegaskan bahwa ini bukan sekadar eksperimen asal-asalan. Justru ini adalah langkah penting dalam simulasi strategi yang akan diterapkan saat Piala Dunia U-Strip 17 nanti. Karena seperti yang kita tahu, di Piala Dunia nanti Indonesia akan berhadapan dengan Zambia, Brasil, dan Honduras.
Tim-tim ini punya gaya bermain yang sangat berbeda dari tim Asia. Nova berharap lewat laga melawan Mali dan negara-negara Asia Tengah seperti Tajikistan dan Uzbekistan, para pemainnya bisa lebih siap menghadapi tekanan dan kecepatan permainan ala tim dunia. Kami berharap bisa berhadapan dengan tim Amerika Latin seperti Brasil dan Honduras. Tapi karena beberapa batal datang, Mali bisa jadi representasi yang mendekati, ujar Nova. Satu hal yang terus diulang-ulang oleh Coach Nova adalah mentalitas pemain. Menurutnya, lawan-lawan di Piala Dunia nanti bukan hanya kuat secara teknik dan fisik, tapi juga punya mental juara. Nah, para pemain Indonesia harus ditempa sedini mungkin untuk bisa menghadapi tekanan seperti itu. Makanya Nova ingin semua pemain termasuk yang baru bergabung merasakan langsung bagaimana bermain di atmosfer internasional. Dan dari sana tim pelatih bisa menilai siapa yang siap untuk Piala Dunia, siapa yang perlu waktu lebih untuk adaptasi, dan siapa yang bisa jadi pembeda dalam situasi genting. Ini semua jadi bagian dari rencana jangka panjang Timnas U17. Sobat bola, buat para pemain muda ini, tampil di Piala Kemerdekaan bukan cuma soal membela nama negara. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa mereka. Sekali tampil bagus, bisa saja mereka dilirik klub-klub besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jam terbang internasional itu mahal dan bisa jadi bekal penting buat karier mereka ke depan. Coach Nova pun mengingatkan para pemainnya untuk memanfaatkan menit bermain sebaik mungkin. Ini bukan cuma buat timnas, tapi juga buat masa depan kalian. Bermainlah dengan penuh semangat dan belajar sebanyak mungkin dari lawan yang kita hadapi, katanya. Sobat Garuda Muda, jelas sudah bahwa Nova Arianto sedang membangun sesuatu yang besar untuk Timnas U17 Indonesia. Dengan komposisi baru, eksperimen taktik, dan jam terbang internasional, kita bisa berharap banyak dari generasi ini. Piala Kemerdekaan 2025 bukan cuma jadi ajang uji coba, tapi batu loncatan menuju panggung dunia. Akankah eksperimen Nova Arianto membuahkan hasil? Akankah para pemain baru seperti Noah, Eizar, dan Eren menjadi bintang baru Garuda Asia? Semua jawabannya akan segera terungkap. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung konten sepak bola Indonesia di channel ini. Share juga video ini ke teman-teman kamu yang cinta Garuda Muda. Bikin heboh. Inilah komentar panas dari media Vietnam yang menyebut timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tidak akan mampu menembus Piala Dunia 2026. Gimana sih sebetulnya peluang timnas kita? Apakah benar sesuram yang mereka katakan? Yuk, duduk yang nyaman, siapkan kopi atau camilan, dan simak pembahasan lengkapnya hingga selesai. Kita mulai dulu dari hasil drawing atau undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam undian yang baru saja selesai digelar, Indonesia masuk ke grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Sementara di grup A ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Artinya, 6 tim ini akan bertarung sengit memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat kedua masing-masing grup bakal adu lagi untuk 1 tempat tambahan lewat babak play-off antar konfederasi. Dan ya, seperti yang kalian tahu, grup B bukan grup yang mudah. Sama sekali nggak mudah. Nah, hasil drawing ini langsung jadi bahan pembicaraan, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri termasuk media dari Vietnam. Salah satunya yang cukup vokal adalah Soha.vn, media olahraga dari negeri tetangga itu. Mereka terang-terangan menyebut bahwa Indonesia akan kesulitan besar untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan mereka menyebut bahwa harapan Indonesia bisa kandas lebih cepat karena harus menghadapi 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Menurut Soha, Arab Saudi punya skuad kuat yang terbiasa tampil di level tertinggi, bahkan pernah tampil di Piala Dunia 2022 lalu. Di sisi lain, Irak juga bukan lawan sembarangan. Tim ini punya banyak pemain yang sudah main di Eropa, dan yang lebih penting lagi, mereka sudah 2 kali mengalahkan Indonesia di putaran sebelumnya. Jadi kalau kata Soha, Indonesia ini sudah kalah dari sisi pengalaman, kualitas pemain, sampai kondisi non-teknis seperti jadwal pertandingan. Tapi tunggu dulu, apakah semua yang dibilang media Vietnam itu benar adanya? Kalau kita lihat secara statistik, memang Indonesia punya catatan kurang baik melawan Irak. Dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia kalah dengan skor yang cukup telak. Tapi saat melawan Arab Saudi, timnas menunjukkan penampilan luar biasa. Ingatkan saat kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di laga tandang.
Bahkan sempat mengalahkan mereka 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu bukan hal yang mudah loh, mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim Asia yang pernah menang melawan Argentina di Piala Dunia 2022. Tapi skuad Garuda bisa bikin kejutan. Artinya potensi itu ada. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert bisa mengasah dan menyusun strategi yang tepat. Meski begitu, kita juga harus jujur. Tantangan Indonesia memang tidak kecil. Selain kualitas lawan yang kuat, jadwal pertandingan juga jadi faktor berat. Indonesia akan bermain 2 laga awal melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan lanjut menghadapi Irak pada 11 Oktober. 2 laga krusial ini bisa jadi penentu nasib. Tapi di saat yang sama Arab Saudi dan Irak akan saling berhadapan di laga terakhir, yang artinya mereka punya keuntungan untuk melihat situasi terlebih dahulu dan bisa mengatur strategi akhir. Ini jelas jadi ujian berat bagi Indonesia. Tapi sekali lagi, bukan mustahil untuk dilewati. Pelatih baru timnas, Patrick Kluivert, tentu bukan orang sembarangan. Pengalamannya sebagai legenda Belanda, pemain Barcelona, dan juga pelatih di berbagai tim Eropa jadi modal besar. Dia sudah melihat sendiri bagaimana kultur sepak bola Indonesia dan punya misi besar untuk membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Kluivert paham bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia bukan cuma soal teknik atau taktik, tapi juga mental. Dan itulah yang kini sedang dia bangun, mental juara, disiplin Eropa, dan semangat juang khas Garuda. Apakah cukup? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, dengan dukungan penuh dari supporter dan pembenahan sistem, timnas Indonesia bisa membuat kejutan. Lalu bagaimana skenario kalau Indonesia ingin lolos? Jika Indonesia bisa menang 2 kali di awal, peluang lolos langsung ke Piala Dunia terbuka sangat lebar. Jika hanya mampu finish di peringkat kedua, maka kita harus adu lagi melawan runner-up grup A. Dan kalau menang di babak playoff itu, Indonesia akan berhak ikut playoff antar konfederasi. Sulit? Iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sepak bola selalu penuh kejutan. Tim kecil bisa mengalahkan tim besar dan sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berani bermimpi besar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah media Vietnam terlalu meremehkan timnas Indonesia? Atau justru itu jadi cambuk semangat buat kita untuk membuktikan bahwa Garuda tak bisa diremehkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan update seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola lainnya. Wah, ada apa ini? Inilah komentar pedas dari mantan pelatih timnas kesayangan kita, Shin Tae-yong. Dia menyoroti kerasnya permainan Vietnam, bahkan mengkritik langsung kepemimpinan wasit. Ada apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Benarkah ada ketidakadilan di lapangan? Yuk, kita bedah tuntas semuanya hanya di sini. Final Piala ASEAN U20 2025 digelar Selasa malam minggu lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang penuh sesak oleh para pendukung kedua tim. Indonesia tampil cukup percaya diri di awal laga. Meski bermain sebagai tim underdog, Garuda Muda mampu memberi perlawanan sengit terhadap Vietnam yang dikenal tangguh dan punya lini tengah disiplin. Namun di tengah jalannya pertandingan, tensi mulai memanas. Banyak pelanggaran keras terjadi, terutama dari pihak Vietnam. Bahkan salah satu pemain Indonesia sempat harus dapat perawatan serius di lapangan setelah benturan keras. Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak lewat situasi bola mati di babak kedua yang sayangnya tak mampu dibalas oleh Indonesia hingga peluit panjang berbunyi. Tak lama setelah laga usai, Shin Tae-yong, mantan pelatih yang kini masih aktif memantau perkembangan sepak bola Indonesia, angkat bicara. Dalam wawancaranya, Shin menyampaikan kekecewaan mendalam bukan hanya karena kekalahan, tapi karena cara permainan yang diperlihatkan Vietnam. Saya sangat menyayangkan cara bermain Vietnam malam itu. Terlalu banyak pelanggaran keras dan provokasi kepada pemain kami, ujar Shin. Ia menilai bahwa gaya bermain kasar dan tidak sportif seharusnya tidak dipertontonkan di level seperti ini, apalagi di partai final yang seharusnya menjunjung tinggi fair play. Menurutnya, ini bukan sepak bola yang semestinya diperlihatkan oleh tim muda. Bukan hanya Vietnam yang jadi sorotan. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, juga ikut disorot tajam oleh Shin Tae-yong.
Shin menyebut bahwa wasit tidak cukup tegas dan kerap membiarkan insiden keras di lapangan berlalu begitu saja tanpa hukuman yang layak. Banyak insiden yang seharusnya dapat kartu kuning atau bahkan merah, tapi wasit membiarkannya. Ini membuat suasana pertandingan jadi tidak kondusif, ujar Shin. Beberapa momen memang terasa mencurigakan seperti saat tackle dua kaki dari pemain Vietnam hanya diberi peringatan lisan. Bahkan protes keras dari kubu Indonesia pun tampaknya diabaikan oleh perangkat pertandingan. Hal seperti ini tentu berdampak pada mental pemain muda. Keputusan-keputusan yang dirasa tidak adil membuat emosi terpancing, konsentrasi buyar, dan akhirnya permainan jadi tidak maksimal. Memang harus diakui final kali ini berlangsung dalam atmosfer yang sangat panas. Supporter dari kedua negara memenuhi stadion membuat tensi semakin tinggi. Setiap pelanggaran, sorakan, dan bahkan provokasi kecil jadi makin terlihat jelas. Dan sayangnya pertandingan jadi lebih banyak diwarnai drama dan insiden fisik daripada kualitas sepak bola yang elegan. Beberapa pemain Indonesia terlihat frustrasi, sementara pemain Vietnam terlihat sengaja memperlambat tempo dan memancing emosi. Tapi meski begitu, anak-anak Garuda Muda tetap berusaha tampil disiplin dan menjaga fokus. Sikap seperti inilah yang patut diapresiasi, apalagi mengingat usia mereka masih muda. Walau kecewa, Shin Tae-yong tetap memberi apresiasi besar kepada para pemain timnas U23 Indonesia. Mereka sudah memberikan segalanya. Kekalahan ini akan menjadi pelajaran berharga. Saya yakin mereka akan bangkit dan semakin kuat ke depannya, tutup Shin. Dan ini penting banget. Dalam sepak bola, kalah dan menang itu hal biasa. Tapi mental juang dan pembelajaran dari kekalahan adalah hal yang lebih penting, terutama untuk pemain-pemain muda yang masih dalam masa pembentukan karakter. Garuda Muda memang gagal juara, tapi mereka menunjukkan semangat, keberanian, dan kekompakan yang layak kita banggakan. Dengan hasil ini, Vietnam kembali menunjukkan dominasinya di Asia Tenggara, terutama di level kelompok umur. Mereka berhasil mempertahankan gelar juara ASEAN U23. Tapi buat Indonesia, ini juga jadi sinyal kuat bahwa kita butuh pembenahan lebih lanjut, baik dari sisi teknik, taktik, maupun psikologis pemain. Kekalahan seperti ini jangan jadi alasan untuk mundur. Justru sebaliknya harus jadi bahan evaluasi menyeluruh agar kita bisa mengimbangi, bahkan menyalip Vietnam di masa depan. Jangan lupa timnas U23 saat ini ditangani pelatih baru, Gerald van den Burg, mantan legenda Belanda yang punya pengalaman besar di sepak bola Eropa. Kekalahan ini tentu jadi ujian awal untuk van den Burg. Tapi justru disinilah kita bisa menilai seperti apa pendekatannya ke depan. Apakah dia mampu memperbaiki mentalitas tim? Apakah dia bisa menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk membentuk tim yang lebih solid? Kita tunggu bagaimana ia membangun kembali kepercayaan diri para pemain setelah hasil kurang memuaskan di final ini. Sobat Garuda, kekalahan memang menyakitkan. Tapi dalam sepak bola itu bagian dari proses menuju kemenangan besar. Kritik Shin Tae-yong baik soal permainan keras Vietnam maupun wasit harus kita dengar, tapi juga kita lihat dari berbagai sisi. Yang terpenting sekarang, jangan saling menyalahkan, dukung terus pemain muda kita dan percayai proses yang sedang dibangun. Kalau kamu sepakat bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tulis di kolom komentar, Garuda Muda tetap terbang tinggi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video seputar timnas Indonesia lainnya. Kabar mengejutkan, Tom Haye ditolak oleh klub Belanda, NAC Breda. Padahal ia sedang tidak punya klub setelah Almere City terdegradasi dari Eredivisie. Kenapa bisa ditolak? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kemana Tom Haye akan melanjutkan karirnya? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pastikan tonton sampai habis, karena jawabannya nggak sesederhana yang kalian bayangkan. Sebelum kita bahas drama transfernya, kita kenalan lagi yuk dengan Tom Haye. Dia adalah pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia yang akhirnya resmi membela Garuda di tahun 2024. Di level klub, Tom sempat bermain untuk beberapa tim Belanda seperti AZ Alkmaar, Heerenveen, dan terakhir Almere City.
Meski tidak bermain di klub papan atas, kemampuannya sebagai gelandang bertahan dan pengatur tempo sangat diakui. Itulah sebabnya Coach STY dulu sering memainkannya saat Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Jadi ketika Almere City terdegradasi dan Tom memutuskan keluar, banyak fans Indonesia berharap dia bisa dapat klub baru yang lebih baik, tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Baru-baru ini media sepak bola ternama Belanda, Voetbal International, mengabarkan bahwa negosiasi antara NAC Breda dan Tom Haaien tidak menemukan titik terang. Padahal Haaien pernah bermain di NAC dan sempat dikabarkan siap kembali ke klub lamanya. Tapi kenyataannya, beberapa petinggi klub tidak setuju dengan ide ini. Menurut mereka, Haaien dianggap terlalu mahal dan usianya yang sudah masuk 30 tahun dianggap kurang menjanjikan untuk proyek jangka panjang. Kembalinya Tom Haaien tampaknya tidak mungkin terjadi. Beberapa orang di dalam klub tidak setuju dengan reuni ini. Pelatih NAC saat ini, Karl Hoefkens, dikabarkan lebih memilih pemain muda yang lebih murah dan punya potensi jangka panjang. Tom dianggap bukan bagian dari proyek masa depan NAC. Meski dia bebas transfer alias GRATIS, tetap saja klub tidak tergiur. Pertanyaannya sekarang, apakah Tom Haaien memang sudah habis? Jawabannya, TIDAK. Kalau kita lihat performanya di Almere City musim lalu, dia masih menunjukkan kualitas sebagai gelandang yang disiplin. Memang Almere terdegradasi, tapi jangan lupa itu bukan sepenuhnya salah satu pemain. Justru Haaien termasuk yang cukup konsisten. Ditambah lagi pengalaman internasionalnya bersama Indonesia jelas menjadi nilai tambah. Artinya, Tom Haaien masih sangat layak bermain di Eropa meski mungkin bukan di level tertinggi seperti Eredivisie. Meski gagal gabung NAC, bukan berarti Tom Haaien sepi peminat. Kabarnya ada klub dari Super League 2025/2026 yang sudah melakukan pendekatan. Belum disebutkan klub mana, tapi jika ini benar, maka kemungkinan besar Haaien akan menyusul beberapa pemain diaspora Indonesia yang merantau ke Asia. Langkah ini bisa jadi keputusan cerdas. Liga-liga Asia saat ini berkembang pesat. Banyak pemain Eropa yang mulai hijrah demi menit bermain dan peran utama. Dan dengan status Haaien sebagai pemain timnas, klub Asia bisa sangat tertarik untuk mengontraknya.